ternyata perkembangan seni lukis ini bisa juga menjadi indikasi dari perkembangan peradaban zaman ke zaman. Setelah terbebas dari kungkungan kerajaan dan gereja, dia sudah mulai melukis di luar. Jadi orang-orang kaya yang kira-kira bisa membeli lukisannya, dia lukis. Jadi sudah keluar dari pakem-pakem kerajaan dan gereja. Jadi sudah merakyat. Nah, mulai saat itu dianggap oleh sejarah adalah modernisme seni modern. Karena apa? Karena kepercayaan ada pada individu. Modernisme ini sebenarnya individual loh. Kemampuan per orang itu yang sebenarnya indikasi dari modernisme. Sehingga masing-masing individu itu bersaing dengan individu yang lain pada kemampuan masing-masing. Sejak itu kan mereka mulai melukis tetap realis, tapi sudah tidak ada hubungannya dengan gereja dan kerajaan. Ya sudah di taman-taman dilukis, ya ada pesta dilukis. Nah, itu satu perkembangan sendiri. Mereka namakan, identifikasikan sebagai romantisme sama saat itu. Kemudian berkembang dari lukisan yang sangat realis itu disederhanakan hanya dengan sapuan-sapuan yang bisa memperlihatkan efek realisnya, tidak detail sama sekali, kan? Jadi dia hanya sapuan-sapuan. Nah, pada waktu realis itu Renoir, kemudian ada Paul Cézanne sudah mulai dengan sapuan-sapuan sederhana, tidak suka detail. Nah, ini dianggap satu periode tertentu yang diidentifikasi sebagai impresionisme. Impresionisme itu kalau diterjemahkan kesan sekilas, tidak detail. Nah, itu hidup pada zaman Cézanne. Tapi pada zaman yang tidak jauh dengan itu, orang sudah merasa seniman itu. Jadi melukis itu tidak harus realis ya. Jadi dia tuh membuat sapuan-sapuan, sapuan yang cepat. Nah, muncullah yang disebut dengan ekspresionisme. Di situ ada tokohnya ya, yang sampai sekarang diidentifikasi oleh pelukis-pelukis ekspresionisme itu Apandi gitu. Ya, Apandi enggak. Awalnya Apandi detail ya, tapi lama-lamaan dia menjadi nggak mau detail malah dia sudah nggak percaya sama kuas. Dia pakai jari-jarinya aja, kaki kawat-kawat ya. Dia percaya dan yakin bahwa jejak tangannya itulah originalitas dari karyanya. Sampai punya keyakinan yang semacam itu. Dan tetap itu efeknya. Kelihatan bahwa itu adalah sulit sekali ditiru. Ada yang mencoba menirunya, tapi tetap saja bisa diidentifikasi bahwa itu tiruan. Ya, ada yang mencoba meniru karena ya seperti biasa dari harga. Karena harganya apa di mahal, dia tiru, dia jual. Kira-kira seperti itu ya, perkembangannya ya. Jadi kepada teman-teman, jangan terlalu bertumpu kepada bahwa saya harus persis seperti apa yang ingin saya lukis. Ya. Waktu saya tes seni rupa dulu, memang ada 2 tahapan tesnya. Saya disuruh menggambar apa yang terlihat. Boleh apa? Kalau bawa tasnya suruh gambar. Terus ada yang gambar sepatu. Menggambar. Pikirannya pasti ini sangat realis. Gitu ya.
Terus yang kedua, gambar bebas. Nah, gambar bebas ini yang membuat saya greget. Saya harus memperlihatkan kreativitas saya dalam soal gambar bebas itu. Yang saya lakukan, saya kebetulan bawa pensil Conte. Jadi saya mencoret-coret Conte dengan sapuan warna. Efeknya memang akan jadi aneh karena dua karakter yang berbeda ingin mencoba disatukan. Pada waktu itu saya menggambar hutan dengan binatang-binatang. Binatang-binatangnya asal kesan sekilas, tapi hutan-hutan dengan sapuan-sapuan pensil dan warna-warna. Tidak detail sama sekali gitu, tapi efek jelas kelihatan. Nah, apa yang saya ceritakan ini kemudian menjadi sikap dari seniman-seniman besar untuk memperlihatkan identitasnya. Saya bisa membedakan identitasnya Sadali dengan Sri Hadi, saya sangat bisa membedakan. Jadi di situ identitas itu penting, karena identitas itu lahir dari sikap yang paling jujur dari diri sendiri tentang apa yang diinginkan dan ingin dituangkan dalam karya seni. Jadi teman-teman yang terpaku kepada teori harus realis segala macamnya, nah coba sadari itu ya, bahwa nilai itu tidak di situ gitu. Tapi ingat ya, belakangan ini ada malah super realis. Ada juga surrealis lain. Surrealis ini memberikan suatu efek seperti mimpi. Ya, Salvador Dali ya, kamu gambar seperti efek-efek mimpi. Itu surrealis. Itu kemudian menjadi identitas dari masing-masing. Di seni rupa ini ada 4 seniman, saya 4-4-nya bisa membedakan identitasnya. Ingatlah ya, identitas itu yang kemudian menjadi nilai di masyarakat, dan kemudian nilai itu menjadi harga. Ya, saya kasih tahu ya, Pak Sri Hadi itu lukisannya di atas 500 juta. Yang dikerjakan hanya beberapa jam mungkin, kan? Dan itu pun banyak yang sudah kasih uang muka, nunggu kapan bisa di. Ada yang nggak sabar, lama Pak. Ya udah, saya kembalikan uang mukamu. Jadi dia itu sebenarnya apa yang membuat harga itu? Identitas itu. Identitas yang dimiliki oleh sendiri. Sama juga Sadali almarhum. Nah, ini nih yang ingin saya cerahkan ya kepada teman-teman. Cobalah, nggak usah terlalu ingin mencapai sesuatu yang realis apa gitu ya. Saya pernah melihat suatu pameran, kemudian saya bersama Gurita Widagdo, tahu ya? Sama yang menjadi pertanyaannya yang disampaikan ke saya, seni itu apa? Kan ya? Menjawabnya agak susah juga. Seni itu apa ya? Apanya, gimananya gitu. Apakah yang begini seni, yang begini enggak? Gurita Widagdo hanya menyimpulkan 2 hal. Bahwa tematis itu harus unik. Yang menjadi tema itu harus unik. Tapi menyampaikan uniknya itu harus representatif. Representatifnya ini yang jadi masalah. Artinya ingin membuat tema yang unik dikerjakan menjadi suatu representatif sesuai dengan rasa keunikan yang kita ingin tuangkan. Kira-kira seperti itu, sehingga dia mempunyai ciri. Kenapa harus unik? Lawannya unik yang biasa ya, nggak ada greget untuk narik pengamat untuk melihat karya